Shalom. Selamat pagi sahabat GACC yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan dengan kerinduan akan pelataran Tuhan. Sebab He is not about building. He is not about church that has a big building and stone, tapi dia adalah pribadi yang membawa kekekalan dalam kehidupan kita. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka engkau dan saya akan mengalami pemulihan, kesegaran iman dalam Kristus Yesus. Sahabat GACC, brother and sister in Christ, mari kita satu dalam doa, sambut berkat firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan pagi hari ini. Kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang membungkus kehidupan kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah hidup, dan menikmati semua cinta akan kembang dan lebih baik dari satu hari di pelataran dari 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang ku rindu Tuhan,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab betapa kami merindukan tempat kediaman-Mu Yesus. Kaulah satu-satunya yang kami rindukan. Sebab hidup ini memberikan kami berbagai macam pilihan Tuhan. Untuk kami menikmati kesenangan yang ada di dunia ini, untuk kami malas, untuk kami bersenang-senang, untuk kami nggak peduli dengan Tuhan, untuk kami tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan semua itu menawarkan pilihan-pilihan yang kelihatannya nyaman. Namun ada satu lokasi yang betul-betul membawa kita ke dalam kenyamanan. It is God's location. Ketika kami ada di God's temple, the presence of God, itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, itu benar Tuhan. 3 tahun kita berada di satu tempat tapi di luar Tuhan. 365 kali 3 itu 1000 hari. 3 tahun, itu nggak ada artinya dibandingkan 1 hari itu betul-betul ada di dalam pelataran. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, karena we are recharging our life in God's presence. In God's presence, kami merasakan damai sejahtera yang nggak bisa ditukar. Dan bahkan ketika kami keluar dari dalam hadirat-Mu, itu susah payah kami mau kembali, itu nggak enak. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, we are recharging in your presence. Dwell in your presence. Gak ada kata-kata yang lebih baik selain berkata terima kasih Tuhan, kami boleh recharging again in your dwelling place. Makasih Tuhan, satu hal yang kami rindukan adalah tinggal di dalam Engkau yang membawa kami ke dalam ketenangan. Sebab kerajaan Allah bukan persoalan makan, minum, pakai, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is our strength. Satu hal yang kami rindukan yaitu pelataran Tuhan. Dan di Bukit Sion itu menjadi tempatnya favorite dari Tuhan. The favorite place of God. Dan the favorite place of God adalah favorite place kami adalah in your dwelling place. Dan Tuhan punya tempat favorit yaitu Sion. Dan Sion adalah tempat pertemuan Daud dengan Tuhan. Dan ternyata bukan kami saja yang merindukan hadirat Tuhan, tapi Tuhan juga merindukan Sion. Tempat Daud menyanyikan pujian-pujian dan penyembahan. Lewat Bani Asaf, Bani Kora, lewat Mazmur-Mazmur Yedutun, ya, lewat Mazmur atau Miktam, Tuhan menyukai kediaman di mana ada Dia dan ada kita. Dan kita menyukai ke tempat kediaman di mana ada Dia dan ada kita dan ada Dia. Disitulah tempat pertemuan yang paling indah. Saudara, karena love itu terdiri dari dua pribadi yang saling menyukai, saling mencintai satu dengan yang lain. Dan love itu nggak bisa create kalau kita hanya satu individual aja. Tapi love itu bisa tercipta di tengah-tengah satu hubungan antara satu dengan yang lain. Dan satu hal yang dirindukan kita adalah hadirat Tuhan. Satu hal yang dirindukan Tuhan adalah kita. Kita adalah tempat kediaman. Makanya kalau ada dua pribadi ini saling ketemu satu dengan yang lain, itu luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, brother and sister yang diberkati, biarlah Engkau memberikan tubuhmu sebagai tempat kediamannya Tuhan, baitnya Roh Kudus. Karena bukan cuma kamu yang merindukan Tuhan. Tuhan juga merindukan kamu, putri-putri Sion. Mari kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur 83 hingga Mazmur yang ke-87. Sebelum kita lebih lanjut lagi merindukan firman Tuhan, merindukan pelataran Tuhan, kami memohon dukungan, doa, share, subscribe, like, komen bagi pelayanan ini supaya pelayanan ini terus boleh berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saudara, kita mau rindu pada kediaman Allah. Satu hal yang kita rindukan itu rindu pada kediamannya Tuhan. Di mana Tuhan berdiam, di situ ada hadirat Tuhan. Dan di mana ada hadirat Tuhan, dia nggak mau itu kosong, hanya dia sendiri. Tapi dia rindu
putri-putri Sionnya itu ada bersama dengan dia. Mazmur 83 hingga Mazmur 87, sahabat GACC, mari kita belajar bersama-sama. Mazmur 83 judul perikopnya itu adalah doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf, ya hari-hari ini kita belajar terus tentang Mazmur Asaf. Yaitu Mazmur di mana Bani Asaf itu bani yang dipilih, yang kalau di dalam kitab Tawarik mereka diberikan tugas oleh Daud untuk melayani di pelatarannya Tuhan. Dan itu terus berlangsung sampai pada keturunan Bani Asaf lainnya, sehingga di setiap keturunan raja-raja mereka terus menjadi pemazmur. Mazmur Asaf suatu nyanyian, ya Allah janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya, biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur-mazmur yang dinyanyikan Asaf, yang Mazmur Yedutun, Mazmur Daud, dan juga Mazmur Bani Kora itu tidak lepas dari yang namanya ratapan dan permohonan. Dengan keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu, serangan demi serangan ada, tetapi mereka selalu pegang janji firman Tuhan. Musuh-musuh Tuhan pasti akan dipermalukan. Tentunya seperti yang di zaman dulu Tuhan sudah menolong mereka, tentu Tuhan terus akan menolong mereka. Makanya saya mau bilang, saudara, jangan khawatir. Kalau dulu Tuhan tolong engkau, hari ini Tuhan tolong engkau, besok Tuhan pasti tolong engkau, di masa depanmu Tuhan pasti tolong. Masih ingat ya saudara ketika kita belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu waktu saya berdoa di tahun 2000, tahun 1999, baru-baru pertama kali mengenal Tuhan, baru-baru mengalami yang namanya kelahiran baru, baru-baru mengalami yang namanya semriwing-semriwing, orang Jawa bilang karena getaran-getaran kuasa Roh Kudus. Di situ kita melatih hati saya untuk punya iman, di situ saya melatih hati saya untuk mengalami penyertaan Tuhan. Dan selama 23 tahun saya melayani Tuhan, ternyata Tuhan tolong saya. Jadi penyertaan Tuhan itu it's real. Jadi kalau saudara dan saya mau minta pertolongan Tuhan, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong, masa depanmu Tuhan pasti tolong. Mazmur 84 ini adalah mazmur emas yang luar biasa, yaitu rindu pada kediaman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur dari Bani Kora. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara pernah nggak merasa rindu? Kalau belum berarti saudara belum tahu apa artinya cinta. Saudara pernah tahu nggak apa artinya rindu-rindu sama orang tua? Ketika saya ada di Tawangmangu, waktu itu sekolah Alkitab di sana, saya merasakan kerinduan kepada kampung halaman saya, kepada keluarga saya. Rindu sekali karena sesuatu yang pernah ada dengan saya tiba-tiba nggak ada, itu nggak enak sekali. Pernah rindu dengan pacar, ya, mantan pacar, yaitu suami yang sekarang. Dulu kalau nelpon itu biasanya tiap malam ya, saudara. Tiap malam itu menelpon, ya. Pertama kali belajar kata sayang, ya, dengan pacar atau mantan pacar kita yang sekarang menjadi suami kita, itu rasanya blep 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 berbunga-bunga saudara. Itu mulai mengenal yang namanya rasa rindu. Rasa rindu itu adalah sebuah ekspektasi untuk kita tetap dekat dengan pribadi yang kita cintai, supaya itu nggak ada gap di antara kita. Rindu itu tidak menginginkan adanya perpisahan. Rindu itu tidak menginginkan adanya gap di dalam sebuah ruangan hubungan. Makanya kalau orang udah pernah merasakan rindu, berarti dia benar-benar cinta nih sama orang tersebut. Dia benar-benar cinta nih sama subjek yang dia ingat. Dia mungkin rindu makanan yang dia pernah rasakan. Dia pernah rindukan orang tuanya, dia pernah merindukan sahabatnya. Itu perasaan rindu itu nggak akan mungkin ada kalau nggak ada cinta. Jadi saudara, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Orang kalau sudah mengenal Tuhan, ya sekali lagi, kalau sudah mengenal Tuhan, baru dia mengenal kata rindu. Kalau dia belum pernah mengenal cinta, dia nggak ngerti akan rindu. Karena rindu itu lahir dari hati yang sudah pernah mencintai. Nah, kalau kita sudah pernah tinggal di dalam kasih Tuhan, baru kita kenal apa arti rindu kepada Tuhan. Makanya saudara, Daud
adalah seseorang yang di dalam hubungannya dengan Tuhan itu mengalami yang namanya jatuh bangun. Dia kadang sangat dekat dengan Tuhan, sangat yakin dengan hubungannya dengan Tuhan, tetapi sometimes dia merasa dijauhkan. Problem bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ruang dan waktu bisa menjauhkan kita dari objek cinta kasih kita. Tetapi jiwa kita yang hancur karena merindukan pelataran Tuhan itu akan membuat lead your love back to you again. Amin. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kerinduan pada kediaman Tuhan membuktikan bahwa kita tuh cinta dengan Tuhan. Dan kita tuh nggak mau dipisahkan dengan Tuhan. Dan kerinduan itu ada sebagai sebuah alat untuk membuat kita terus melekat dengan Tuhan. Mazmur 85 adalah mazmur tentang doa mohon Israel supaya dipulihkan. Ya, Mazmur Bani Korah, pemimpin biduan, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada keselamatan daripada-Mu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ya, hari ini kita mau bicara tentang cinta, saudara. Di mana ada cinta, dia pasti tidak mau ada gap dalam hubungannya. Dia pasti akan mengalami kerinduan yang besar. Jadi ada cinta, ada kerinduan. Di mana ada kerinduan, kita itu tidak mau dipisahkan dengan apapun. Kita tuh nggak mau ada gap di dalam hubungan. Amin. Kita nggak mau ada gap, ada ruang kosong, ada celah, nggak mau ada orang ketiga, nggak mau ada jarak, nggak mau dibatasi dengan waktu. Itulah kerinduan. Kerinduan itu akan mengisi kekosongan dari cinta yang pernah ada. Sekali lagi selalu diawali dengan cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kerinduan. Di ayat yang ke-8 dari Mazmur 85, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Di mana ada cinta, ada kerinduan, ada kesetiaan. Kesetiaan itu yang menjadi tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ayat yang ke-11 berkata begini, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Amin. Jadi di mana ada kasih, di situ ada kesetiaan, dibutuhkan kesetiaan. Kalau kita mengasihi Tuhan, butuh yang namanya kesetiaan. Itu berbicara soal konsisten, saudara. Konsisten melayani Tuhan, konsisten mengasihi Tuhan, konsisten menyembah Tuhan, konsisten membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab kasih itu akan pudar kalau kita tidak setia. Kasih itu akan pudar dan akan renggang kalau kita tidak keep itu dengan kesetiaan. Makanya firman Tuhan di dalam Mazmur 85 ayat 11, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Amin. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan katakan cinta kalau kita tidak memberi hati kita untuk setia. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Makanya saudara, kenapa di dalam kasih itu ada keadilan dan damai sejahtera? Damai sejahtera itu akan menjadi bukti bahwa kita menjaga cinta kita. Dan keadilan itu menjadi bukti bahwa kita tidak terhukum di dalam perasaan kita. Karena kalau kita nggak setia, pasti pasangan kita akan marah. Kalau kita nggak keep kerinduan kita, pasti tidak ada keadilan di dalam hubungan kita. Makanya keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 86 berkata seperti ini. Ini doa Daud. Doa meminta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab engkau menawan aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Amin. Jadi kenapa kita jatuh cinta dengan Tuhan? Karena memang Dia Allah. Dan hati kita ada ruangan kosong yang hanya bisa diisi dengan hadirat Tuhan. Dan tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Memang tidak ada, saudara. Salah satu
atribut Tuhan itu yang absolut itu bahwa dia tidak ada yang seperti Tuhan karena dia the creator itself. Jadi dia adalah pencipta, tidak ada seperti yang kau buat. Dia menciptakan. Mana mungkin ciptaannya akan sama dengan dia. Dia adalah atribut Tuhan yang absolut, yaitu nobody creates him. Dia menciptakan kita, dia tahu tentang kita, tapi kita tidak semuanya kita tahu tentang dia. Daud meminta pertolongan dari Tuhan yang menciptakan dia. Mazmur 87 berbicara tentang Sion kota Allah. Nah, ini menarik saudara. Sion kota kesukaan Tuhan. Why? Sion itu adalah kota Daud. Sion itu adalah kota yang dibuat oleh Daud sendiri menjadi tempat perlindungannya. Dan bukan sekedar menjadi tempat perlindungannya, dia adalah di bukit di mana selalu di Gunung Sion itu ada puji-pujian dan mazmur. Di dalam ayat yang pertama dikatakan Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Amin. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Di padang gurun Sinai, Tuhan menyatakan dirinya di hadapan bangsa Israel, di hadapan Musa. Sinai adalah gunung di mana Tuhan menyatakan dirinya. Di puncak gunung Sinai, itu dibangun kediamannya Tuhan. Tapi satu kota, satu gunung, satu kota yang ada di atas gunung yang selalu disebut hingga pada perjanjian baru, itu Sion, saudara. Why Sion? Bukankah Musa juga bertemu dengan Tuhan secara spesial di gunung Sinai? Ya, bukan cuman Musa, ada juga Nabi Elia yang bertemu di gunung, ya. Ada juga nabi-nabi yang lain yang ketemu Tuhan. Ada Yakub ketemu dengan malaikat Tuhan di Betel. Ada Yosua yang ketemu dengan panglima bala tentara surgawi. Dia juga ketemu di sana, mempersembahkan persembahan di sana. Tapi kenapa Sion? Kenapa Sion? Karena Tuhan lebih mencintai, ayat 2, pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman di Yakub. Yakub memiliki tempat yang bernama Betel yang dia ubah dari Luz. Yakub memberikan banyak nama, Mahanaim, Yakub dan Yosua memberikan nama, ya. Ada Yakub memberikan nama Betel, ada juga beberapa nama yang dinamakan Yosua, Yakub dan lain sebagainya. Di Bukit Moria, Abraham mempersembahkan korban. Juga ada Gilgal, ada tempat-tempat lain. Tetapi yang lebih dimuliakan dari yang lainnya adalah Sion. Why? Why, saudara? Sebab Sion adalah tempat mazmur-mazmur itu dicurahkan cintanya kepada Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan. Di gunung-gunung yang lain, di bukit-bukit yang lain, di tempat-tempat yang lain, di Gilgal, di Betel, itu pertemuan dengan Tuhan. Di Bukit Moria itu persembahan yang diberikan. Bahkan di Bukit Moria itu tempat di mana Salomo juga membuat lagi baitnya Tuhan. Tapi Sion itu berbicara tentang living worship, living sacrifice. It's not about places, itu about the worship itself. Kerinduan yang dicurahkan. Saudara, seseorang yang pernah jatuh cinta, dia tahu apa arti rindu. Kerinduan ini ditumpahkan Daud di gunung Sion. Di ayat yang kedua, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Ada banyak kota, ada banyak penyembahan, ada banyak tempat-tempat dilakukan penyembahan, bukit-bukit penyembahan. Tapi yang disebut kota Allah itu adalah kota Daud, yaitu Sion. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistia, Tirus, dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Saudara,
Rahab dan Babel dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Saudara, ini juga Tuhan berbicara tentang sebuah kelahiran yang tidak pernah ada sebelumnya, yaitu kelahiran di dalam Tuhan, kelahiran di dalam sebuah hubungan, kelahiran baru, di mana ada jiwa-jiwa yang lahir dari sebuah keintiman dan pengakuan tentang Allah. Itu sebabnya saudara, sangat penting kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Sebagaimana cara Daud membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, sahabat GACC, brother and sister yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendalami lebih lagi tentang Mazmur 84. Latar belakang dari kitab Mazmur, ada seorang tokoh teologi ya, tokoh Alkitab yang bernama Charles Haddon Spurgeon. Dia seorang pengkhotbah di Inggris. Dia seorang revivalist, tokoh berpengaruh, dan melakukan kebangunan rohani itu sekitar di abad 19. Lahir dari sebuah keluarga pendeta di sebuah gereja kongregasional, akan tetapi dia memutuskan jadi Kristen tahun 1850. Tahun 1852 dia menjadi pastor di sebuah gereja baptis di Water Beach. Di sana Spurgeon ini berkhotbah, dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia menulis sekitar 140 buku mungkin ya saudara, 140 buku yang sangat luar biasa. Di gereja baptis di Water Beach itu dia berkhotbah kepada orang-orang yang terkenal sebagai pemabuk. Jadi dia menginjil orang-orang yang pemabuk, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang gak diperhitungkan. Dan dia diundang menjadi pastor di gereja yang lebih besar dan ribuan orang mendengarkan khotbahnya. Nah, Charles Spurgeon ini adalah seorang pengkhotbah yang memiliki pengaruh yang besar di dalam ilmu pengetahuan teologi. Dia memiliki pengaruh yang besar untuk membawa berita Injil kemana-mana, dan dia juga menulis banyak buku yang membawa pengaruh ke dalam pemahaman-pemahaman teologi yang sekarang. Dia menulis sekitar 100-an buku, 140-an buku kalau tidak salah. Dan dia menyatakan di dalam Mazmur, ada Mazmur pasal 23, Mazmur itu yang paling terkenal, paling populer itu Mazmur 23. Dan Mazmur pasal 51 itu Mazmur paling sedih. Itu berbicara tentang pertobatan dari Raja Daud, pertobatan dari dosa-dosanya ketika dia menghampiri Batsheba, dan ketika dia menghamili Batsheba, dan ketika dia membunuh Uria, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Itu Mazmur yang paling sedih, berisi dengan ratapan dan permohonan minta ampun. Mazmur 84 adalah mutiara dari seluruh Mazmur. Kenapa dikatakan mutiara? Jadi Mazmur 84 ini berbicara tentang the worship yang merupakan sebuah ratapan, tapi pujian ini berbicara sebuah kerinduan. Saudara, sekali lagi saya mau bilang bahwa orang yang tahu rasanya jatuh cinta, ngerti benar apa artinya rindu. Tapi kalau orang nggak pernah jatuh cinta, dia nggak paham apa arti rindu. Kenapa Tuhan itu bisa dirindukan? Hanya orang-orang yang pernah connecting with God, dia ngerti kenapa beratnya hidup di luar Tuhan. Kangennya itu parahnya luar biasa kalau kita hidup di luar Tuhan. Hanya orang-orang yang mencintai Tuhan, karena dia pernah rasa connecting dengan Tuhan. Mazmur 84 boleh dikatakan adalah salah satu Mazmur meratap, karena menginginkan sesuatu yang sudah hilang untuk kembali kepada Dia. Saudaraku, sesuatu yang hilang ini sesuatu yang precious. Sesuatu yang hilang ini sesuatu yang sangat berharga, dan sesuatu yang sangat bernilai dan tidak ingin dilepaskan, dan sesuatu yang sangat dirindukan. Itulah hadirat Tuhan. Apa sih yang hilang? Yang hilang pada waktu itu yang diungkapkan di dalam kerinduan ini, yang menjadi sebuah Mazmur yang merupakan mutiara dari seluruh Mazmur yang ada, yaitu bait Allah atau kehadiran Allah. Mereka tetap ada di Yehuda, mereka tetap ada di Israel. Tetapi hadirat itu enggak sama seperti ketika mereka merasakan ketika tempelnya Salomo itu dilawat oleh Tuhan, tempelnya Daud dilawat oleh Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita hanya berpikir hadirat Tuhan tuh hanya sambil lalu. Hadirat Tuhan itu saya pernah rasa, nanti saya dapat lagi kok, nanti saya dapat lagi. Coba saudara, ketika saudara jatuh dalam dosa dan saudara merasakan apa yang dirasakan oleh Daud ketika dia berkata seperti ini, jangan ambil rohmu dari dalam hidupku, jadikan hatiku tahir ya Allah. Jadi saudaraku, engkau yang pernah mengecap karunia surgawi, tetapi sekali lagi engkau jatuh di dalam dosa, itu engkau harus bermohon supaya hatimu tahir kembali. Sebab tanpa pentahiran,
Tanpa pengudusan oleh darah anak domba Allah yang kudus, engkau nggak akan mungkin mendapatkan kembali sebuah hadirat yang begitu amazed dalam kehidupan kamu. Apa yang hilang, saudara? Waktu itu mereka kehilangan bait Allah, waktu itu mereka nggak merasakan hadirat Tuhan, waktu itu yang mereka rasakan itu adalah kemarahan, kemurkaan Tuhan, waktu itu yang mereka rasakan bahwa Tuhan jauh daripada mereka, waktu itu yang mereka rasakan kenapa begitu banyak intimidasi, seolah-olah pagar perlindungan itu diangkat dari dalam kehidupan mereka, dan kenapa mereka begitu merindukan, oleh karena mereka tidak merasakan lagi hal yang sama seperti yang pernah mereka merasakan sebelumnya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, jikalau engkau pernah mengecap karunia sorgawi, engkau telah mengecap semua hal yang baik daripada Tuhan, hati-hati supaya engkau tidak kehilangan semuanya itu oleh karena engkau membuat jarak dengan dosa. Mazmur berkata bahwa satu hal yang kurindukan adalah diam di pelataranmu. Yesaya 59 berkata, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengarkan engkau, tetapi dosa-dosamu yang jadi pemisah. Kenapa kita bisa merindukan serindu-rindunya? Karena bisa aja kita jauh dari Tuhan, bisa aja kita ada pemisah dalam kehidupan kita, dan desperate ini yang diungkapkan di dalam Mazmur 84. Betapa kita merindukan kediaman Tuhan. Jangan kita main-main dengan hadirat Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tinggalkan, jangan lupakan, jangan menjauh daripada Tuhan. Kalau engkau memilih untuk menjauh daripada Tuhan, engkau akan merasakan bagaimana kerenggangan itu terjadi dan engkau akan meminta menghibah kepada Tuhan. Jadikan hatiku tahir ya Tuhan, supaya aku kembali hubunganku dengan engkau. Di dalam perjanjian lama, maka Mazmur ini bisa dengan tepat diterapkan dalam beberapa keadaan. Yaitu saat Israel dibuang ke Babel, jauh dari gunung Allah, yaitu Sion, tempat bait suci itu berada. Amin. Ketika Daud jatuh di dalam dosa dengan Batsheba, dan ketika dia dikejar dengan anaknya yang menjadi musuhnya, ketika hukuman Allah datang, Daud itu harus keluar dari kerajaannya. Dia menjadi pelarian, dia lari ke padang gurun Yehuda, dan tidak bisa mengunjungi bait Allah di Yerusalem. Ratapan demi ratapan setiap hari. Saudara harus bedakan ya, bait Allah yang ada di Sion, di Yerusalem, dengan bait Allah yang bait suci Salomo yang ada di Bukit Moria. Jadi Salomo mendirikan bait sucinya di Bukit Moria. Daud sebelum Salomo, dia mendirikan bait sucinya, kemah Daud itu di atas Gunung Sion. Jadi dia menjadi pelarian dan tidak bisa mengunjungi bait Allah di Yerusalem. Tentunya pada waktu Daud mengalami pengejaran Absalom, dia lari ke padang gurun Yehuda. Waktu itu Salomo belum mendirikan bait suci karena Salomo belum menjadi raja. Jadi yang dimaksud di sini adalah bait suci yang ada di kota Sion. Ratapan demi ratapan setiap hari, Daud tidak meratap untuk kembali mendapatkan kerajaannya. Dia meratap untuk bisa kembali beribadah kepada Allah di tengah-tengah jemaatnya. Saudara, kalau hari ini kita nggak bisa menghargai ibadah, mungkin karena kita belum merasakan apa artinya kalau jika roh kita diambil, roh pengenalan akan Tuhan itu diambil dari kita. Kalau kita udah rasa, saudara, kita akan menghibah kepada Tuhan. Tuhan tolong jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memiliki kerinduan kepada Tuhan. Begitu dia desperate untuk mengalami hadirat Tuhan. Dan desperate-nya ini yang membuat Tuhan menamai kota Sion sebagai kotanya Allah. Karena Tuhan tahu, ini tempat pertemuan aku dengan Daud. Aku dirindukan oleh Daud, tapi aku juga rindu dengan dia. Saudara, jadilah pribadi yang dirindukan Tuhan. Tuhan akan bertanya-tanya seperti ini pada pagi hari. Apa Priscilla udah menyembah aku atau enggak? Apa Priscilla udah menyembah aku atau enggak? Itulah Sion, saudara. Tempat di mana kerinduan itu berjumpa. Tempat di mana kerinduan itu ketemu muka dengan muka. Jangan pikir saudara adalah satu-satunya pribadi yang merindukan itu. Kalau kita nyanyi begini, satu hal yang kurindu, diam di dalam pelataran. Engkau bukan satu-satunya yang merindukan. Tidak tahukah kamu bahwa Tuhan itu begitu romantik. Dia menamai Sion itu sebagai kotanya Allah. Karena dia katakan begini, aku juga rindu. Aku juga rindu kamu. Hari ini kalau engkau adalah orang yang desperate dengan hadirat Tuhan. Engkau adalah orang yang merindukan pelataran Tuhan. Kadang-kala kita nggak ingat, kadang-kala kita lupa.
Sion itu tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan. Tuhan akan berkata begini, "Nah, bukan cuma kamu yang rindu, Papa juga rindu, Ayah juga rindu, Bapa di surga juga rindu ketemu dengan kamu. Kalau engkau tahu bahwa hari ini kau begitu merindukan Tuhan, hari ini kerinduan Tuhan tuh jauh lebih besar. Hanya kadangkala dosa menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan." Sion adalah kota yang dinamai kotanya Tuhan. Di dalam Mazmur 87, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Hai Sion, tempat pertemuan antara kita dengan Bapa di surga. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak meratap untuk kembali mendapatkan kerajaannya, dia meratap untuk bisa kembali beribadah kepada Allah di tengah-tengah jemaat. Seberapa desperate saudara untuk kembali dapat beribadah? Di dalam perjanjian baru, Mazmur ini boleh diaplikasikan kepada anak-anak Allah yang merindukan surga. Jikalau kita benar-benar mengenal Kristus dan bertumbuh, pasti akan ada kerinduan. Kalau kita nggak kenal Kristus, kerinduan itu nggak mungkin ada. Sama seperti yang Paulus katakan, aku ingin meninggalkan tubuhku ini untuk berjumpa dengan Allah. Sahabat GSCC yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca Mazmur 84 ini secara penuh. Menurut lagu Gitit, untuk pemimpin beduan Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah orang yang manusia yang kekuatannya di dalam Engkau yang berhasrat mengadakan syara. Apabila melintasi lembah Baka, maka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepada nama-Mu. Amin. Di Mazmur 84 ini, ungkapan rindu pada kediaman Tuhan berbicara tentang 4 hal yang penting, yaitu yang pertama, kerinduan tentang hadirat Tuhan, God's presence. Dia menyatakan, pemazmur menyatakan ekspresinya tentang kerinduannya yang dalam. Kerinduannya yang dalam kepada tempat kediaman Tuhan. Tempat kediaman Tuhan ini bukan berbicara tentang gedungnya, tapi kehadirannya yang sungguh-sungguh nyata. Saudara, sebelum saya mengalami kelahiran baru, saya tidak mengerti bahasa ini. God's presence, hadirat Tuhan. Waktu saya belum mengalami kelahiran baru, saya belum mengalami baptisan Roh Kudus, saya tidak ngerti bahasa ini. Bahkan dulu saya belum pernah mendengar tentang God's presence, hadirat Tuhan. Dan itu baru bisa saya ngerti ketika saya merasakan, hadirat Tuhan tuh ada benar-benar ya. Ketika mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, Roh Kudus itu nyata, saya bisa mengalami bahasa-bahasa yang baru, saya bisa mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus, saya bisa mengalami sebuah kehadiran damai sejahtera. Susah dijelaskan, tetapi orang bisa mengungkapkan itu lewat pengalaman pribadi yang dia alami. Jadi hadirat Tuhan itu bisa dialami, bukan perasaan. Kalau perasaan itu kan seolah-olah ada, tapi memang benar-benar ada. Jadi bukan feelings, kalau feelings itu kan hanya di jiwa ya.
tapi rasa, bahkan tubuh merasakan getarannya yang luar biasa. Jadi saya bisa paham kalau di perjanjian lama dikatakan bahwa para imam itu tidak tahan berdiri oleh karena awan kemuliaan Tuhan yang turun. Jadi awan kemuliaan itu secara visual itu bisa dilihat. Dan awan kemuliaan itu bukan secara visual, tapi dampak dari awan kemuliaan itu membuat mereka bergetar, shaking. Jadi kekudusan is real. Saudara, the holiness is a product, ya. Jadi holiness itu adalah produk yang nyata. Saudara, kalau awan kemuliaan, kita kalau lihat awan itu seperti asap, ya, awan yang di langit. Awan kemuliaan yang ada dikisahkan di dalam kitab Tawarik, saudara, bagaimana ketika bait suci Salomo pertama kali didirikan dan kemudian kemuliaan Tuhan muncul dalam bentuk awan kemuliaan, ya. Saudara ini berkati itu bisa dilihat secara visual, tapi hadirannya itu kerasa. Nah, kalau saudara lihat asap, ya, awan itu kan seperti asap. Asap ketika membakar sesuatu itu kelihatan dan itu ada baunya. Dan itu kadang bisa kita gini. Itu asap bisa kelihatan. Demikian juga hadirat Tuhan sewaktu-waktu Dia kehendaki itu bisa secara visual, bisa kita merasakan hadiratnya, bahkan ada orang-orang yang tidak tahan berdiri langsung terhempas. Dan kalau dia berdosa ketika dia bertemu dengan awan kemuliaan itu tuh bisa mental, saudara. Jadi Tuhan menyatakan pribadinya dengan berbagai macam kapasitas, dengan berbagai macam cara. Nah, apakah saudara sudah pernah mengalami hal ini? Kesaksian saya mau katakan, it's real, bahwa God's presence itu ada. Dan kerinduan kepada God's presence yang seperti ini, karena Tuhan nggak sewaktu-waktu menyatakan awan kemuliaannya bagi bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan bagi kita, Tuhan nggak sewaktu-waktu langsung menyatakan kemuliaannya yang begitu absolut, yang begitu sempurna. Karena dia sometimes datang di dalam kelembutan, sometimes dia datang di dalam kemegahan, tapi dia begitu hadir di dalam kekuatan yang begitu absolut ketika ada pujian penyembahan dan hati yang sungguh-sungguh kita berikan. Jadi cinta itu bukan berarti cinta Tuhan berkurang, enggak, tapi kehadirannya yang absolut itu sewaktu-waktu bisa muncul dalam keadaan yang berbeda-beda dalam situasi, dan orang yang pernah mengalami itu akan tahu bagaimana indahnya hadirat Tuhan yang luar biasa itu. Dan yang bisa kita alami. Jadi saudara, God's presence is the real thing. Amin. Bukan sekedar permanen building, tapi place of God's presence. Dan kalau saudara mengalami lahir baru, saudara akan mengetahui itu. Dan orang yang sudah pernah merasakan, baru dia bisa merasakan kerinduan. Kalau nggak pernah merasakan, mustahil ada kerinduan. Jadi saudara, kalau mau dapatkan kerinduan pada kediaman Allah, pastikan kita pernah mengalami Tuhan. Hanya dengan lahir baru. Karena orang-orang yang lahir baru yang bisa memiliki ratapan Mazmur 84 ini, ratapan mutiara, ratapan yang begitu mengharapkan kediamannya Tuhan. Karena the beauty of the Lord and the beauty of the Lord Church hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalami lahir baru. Mereka bisa merasakan keindahan gereja, kehormatan gereja Tuhan, dan harga sebuah gereja. Gereja adalah tubuh Kristus itu sendiri. Gereja adalah manusia-manusia ilahi itu sendiri. Gereja adalah isi hati Tuhan, rumah Tuhan, mempelai wanita Kristus, dan Tuhan menyebutnya Sion, tempat pertemuan antara hadirat Tuhan, the presence of God, dengan pribadi-pribadi yang Tuhan kasihi. Yang kedua, berbicara tentang kerinduan, karena ada destiny ilahi di sana. Tempat kediaman Allah adalah tempat yang Dia tuju. Makanya Mazmur 84 itu Mazmur yang sangat luar biasa, dikatakan seperti ini. Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang memiliki kelahiran baru, dia pasti punya destiny ilahi. Dia punya destiny, yaitu dia tahu dari mana dia lahir, dan dia tahu kemana dia harus berada, dan dia tahu kemana harus dia tuju. Orang yang memiliki destiny ilahi karena dia memiliki Tuhan dalam hidupnya, tempat kediaman Allah adalah tempat yang menjadi tujuan dia. Jadi kalau orang, saudara, kalau di tengah hidupnya, di masa di dunia ini, dia nggak tahu mau kemana, dia nggak tahu harus berbuat apa, dia nggak tahu dia harus melayani, berarti dia belum menemukan Kristus dalam hidupnya. Dia belum mengalami cintanya Tuhan itu. Dia belum mengalami destiny ilahi, karena dia belum tahu, ya, hayatnya itu hayat ilahi atau bukan. Hayat ilahi itu adalah hayat yang kita alami dan kita tahu kemana kita tuju. Dan satu hal, saudara, orang yang mengikuti Tuhan, ciri khasnya makin lama makin kuat.
Orang yang tidak menuju kepada destiny ilahi, makin lama makin lemah. Kenapa? Fokusnya kepada daging, fokusnya pada kebutuhan, fokusnya kepada dunia ini, fokusnya kepada sesuatu yang bakal hilang sifatnya sementara. Tapi orang yang mengalami destiny ilahi, fokusnya pada kekekalan. Makin lama dia makin ngerti, makin lama makin mencintai Tuhan, makin lama makin mengasihi Tuhan, makin lama makin kuat. Kenapa, saudara? Kenapa makin lama makin kuat? Karena makin hari visionnya semakin tegas, semakin diperjelas. Itu sebabnya orang yang melayani Tuhan makin lama makin ngerti, bukan makin gak ngerti. Kalau orang melayani Tuhan makin lama makin gak ngerti, berarti dia ada sesuatu yang salah. Dia melayani itu dia gak ngerti destiny ilahinya. Yang ketiga, God hears the prayer dalam Mazmur 84 ayat 8 dan 9, yaitu doa orang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan begini, mereka berjalan makin malam makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah yang kau urapi. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, God hears the prayer. Doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Oleh karena kita mengalami kelahiran baru, karena kita mengalami hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, di tengah-tengah pertemuan. Jadi Sion adalah tempat pertemuan antara orang benar dengan Tuhan. Di situ Tuhan mendengar jawaban dan memberikan jawaban doa. Jadi pastikan saudara, kalau kau mau didengar oleh Tuhan, kita harus ketemu dengan Tuhan. Kita harus melampaui kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang keempat, ada eternity. Di dalam Mazmur 84 ayat 11 hingga 13, tempat kediaman Allah di tempat di bumi ini, the presence of God membuat kita bersentuhan dengan namanya kekekalan. Saudara yang merasakan hadirat Tuhan, engkau mengalami Kristus, engkau mengalami Tuhan, engkau mengalami surga, engkau mengalami kekekalan. Dan orang yang terbiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, saya percaya destinimu adalah di dalam kekekalan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari berbicara tentang kemewahan dunia ini yang begitu banyak. Kekekalan itu beyond time and space. Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah engkau menggantikan pertemuan-pertemuanmu di dunia ini dengan pertemuan 1 hari saja dengan Tuhan? Engkau akan merasakan bahwa dia jauh lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, tidak mungkin ada kerinduan kalau engkau tidak jatuh cinta lebih dahulu dengan Tuhan. Milikilah cinta dengan Tuhan, baru engkau dapat merasakan apa yang namanya kerinduan. Dan engkau bisa membedakan mana sih tinggal di dalam Tuhan dan mana tinggal di luar Tuhan. Orang yang tidak pernah tinggal di dalam rumah Tuhan tidak ngerti apa arti rindu kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah mengalami awan kemuliaan Tuhan, dia akan mencemooh mazmur dan pujian kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan kita berpikir kita sudah Kristen, tapi kita tidak mengerti tentang hadirat Tuhan. Jangan berpikir engkau sudah Kristen, tapi engkau nggak punya kerinduan. Jangan berpikir engkau sudah hebat melayani Tuhan, tapi engkau sudah mati rasa terhadap Tuhan. Hadirat Tuhan is real. Saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat pagi hari ini. Just worship Him. Kalau engkau tidak jatuh cinta dengan Tuhan, engkau tidak akan mengerti bahasanya Tuhan. Kalau engkau tidak mengerti hatinya Tuhan, tidak pernah ketemu Tuhan di Sion, di kota Allah yang kudus, kekristenanmu sia-sia. Karena engkau tidak merasakan cinta akan rumah Tuhan. Dimanapun engkau berada pada hari ini, kembalilah. Kalau engkau pernah merasakan Sion gunung Tuhan yang kudus, dan engkau meninggalkannya untuk sebuah pilihan yang tidak lebih baik,
Hari ini aku berdoa, hadirat Tuhan, mezbah-mezbahmu dipulihkan dalam kehidupan. Jangan memilih sesuatu yang di luar Tuhan. Tapi carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Aku berdoa Bapa di surga buat tangan-tangan manusia-manusia ilahi yang terangkat di hadapanmu. Mereka yang sudah pernah mengecap karunia surgawi tetapi sekali lagi tidak tahir oleh karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Biarlah engkau memulihkan roh mereka dalam hati mereka. Mereka merasakan lagi kerinduan kepada hadirat Tuhan. Mereka kembali kepada kasih mereka yang mula-mula. Mengerti destiny ilahi. Dan melayani makin lama, makin giat. Mengasihi Tuhan makin lama, makin kuat, bukannya makin kendor. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti makin kuat, makin bersemangat, makin melipat gandakan kasih setianya. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman oleh karena mereka mengasihi tempat kediaman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menguatkan, hadirat-Mu dirindukan oleh orang-orang yang jatuh cinta dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami semua mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa, sambut berkat hadirat-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom brother and sister, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. God bless you.